Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum mulai kita perkenalan dulu ya. Mungkin ada yang nggak ngerti kan, soalnya kalian kan nggak bisa lihat wajahku. Jadi ini yang bicara sekarang adalah Bayu, Korbit Fotografi. Nah di sini kita coba format pembelajaran baru ya, pakai video kayak gini. Jadi karena kita lagi di tengah kondisi wabah COVID kan, jadi kami sebagai pengurus ini mencoba sebisa mungkin untuk tetap memberi materi ke kalian gitu. Jadi ya semoga dengan format seperti ini bisa lebih membantu. Oke, kita langsung aja ya masuk ke materi. Jadi di sini kita akan membahas tentang Adobe Lightroom. Nah, apa sih Adobe Lightroom? Kita coba buka aplikasinya di sini. Oke, jadi Adobe Lightroom ini adalah eh, software editing foto ya, software editing foto yang dikeluarkan oleh Adobe. Tapi aku rasa kalian udah tahu semua sih. Nah, ini dia tampilannya Adobe Lightroom. Nah, Adobe Lightroom ini di websitenya Adobe itu ada dua versi. Versi klasik sama versi CC. Adobe Lightroom Classic sama Adobe Lightroom CC. Nah, itu apa sih bedanya? Kalau sepengetahuanku ya Adobe Lightroom CC itu Lightroom yang multi-platform. Jadi dia bisa dipakai di desktop, di smartphone bisa, sama di tablet bisa. Dan itu data-datanya itu bisa sinkronis gitu. Jadi kalau di laptop kalian punya foto-foto ini, nanti di HP kalian juga bakalan ada foto-foto ini, sinkronis semua. Hasil editannya pun juga bakal sinkron dari semua platform itu. Tapi kalau Lightroom Classic, ini kita pakai yang klasik sekarang. Yang klasik itu cuman khusus untuk di desktop aja, khusus untuk di PC. Dan dia nggak bisa multi-platform dan synchronize foto-fotonya kayak yang CC gitu. Tapi kali ini kita pakai yang klasik aja ya, karena bakalan lebih enak navigasinya kalau di laptop kan, kalau di layar besar daripada di HP. Nah, terus kenapa kok milih Lightroom? Jadi ada beberapa alasan ya. Yang pertama karena Lightroom itu adalah software editing foto yang paling populer di kalangan fotografer. Nah, jadi kalau imbasnya apa? Kalau dia merupakan aplikasi yang paling populer, imbasnya adalah banyak komunitasnya, banyak komunitas penggunanya. Jadinya kalian kalau nyari nyari tutorial tentang Lightroom itu banyak. Terus banyak juga yang menyediakan preset-preset Lightroom, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar itu banyak. Tuh. Nah, alasan yang kedua adalah di Lightroom ini ada yang namanya library ini. Library. Nah, jadi di library ini adalah tempat kalian mengorganisir foto-foto kalian. Nah, ini sangat berguna banget sih buat fotografer karena fotografer ini kan bakalan sering milih-milih foto kan dari hasil jepretannya kalian itu mana yang bakal dipilih. Nah, itu berguna banget ini karena di sini ada fitur library. Nah, terus alasan ketiga itu karena di Lightroom kalian nggak perlu bolak-balik save. Misal kalian di aplikasi-aplikasi lain kan habis ngedit foto kalian perlu save, habis ngedit lagi kalian perlu save as lagi. Kalau kalian kurang cocok, kalian edit lagi, save as lagi, dan gitu seterusnya. Tapi kalau di Lightroom ini nggak perlu save as, dia bakalan auto save. Jadi setiap kalian melakukan pengeditan apapun, sekecil apapun, dia bakal save sendiri. Dan enaknya di Lightroom ini ada history ini, ada fitur history. Nah, history ini adalah fitur yang berisikan history dari pengeditan kalian. Jadi setiap setiap langkah yang kalian ambil di software ini bakal terekam di history ini. Nah, jadi kalian kalau mau kembali ke ke tampilan yang sebelumnya, mungkin kalian udah ngedit-ngedit,
terus nggak cocok pengen balik lagi ke yang sebelumnya. Kalian nggak perlu Ctrl Z sampai banyak, itu nggak perlu. Kalian cuman tinggal pilih di sini, wah saya mau kembali ke tampilan yang mana tadi, tinggal diklik aja. Nah, udah kembali gitu. Itu enaknya di Lightroom. Nah, terus ada opini yang mengatakan bahwa fotografer itu adalah fotografer. Fotografer itu bukanlah editor. Nah, gitu. Jadi orang-orang ini beranggapan bahwa yang namanya fotografi itu adalah hasil karya murni dari foto, dari kamera. Tidak ada campur tangan editing, gitulah. Pendapat seperti itu bagus ya. Dia itu punya ideologi dalam memfoto. Dia punya ideologi sebagai fotografer. Tapi kalau menurut pendapatku pribadi, di era sekarang ini sulit bagi kita sebagai fotografer itu bertahan jika tidak ada campur tangan editing. Jadi menurutku fotografer itu harus bisa editing meskipun nggak jago-jago amat lah. Karena nanti pada prakteknya di dunia profesional eh, sudah ada bagian editor sendiri, yang namanya editor sendiri itu ada. Jadi fotografer tugasnya cuma motret, nanti masalah editing itu ada tugasnya ada tugasnya editor sendiri. Nah, tapi juga nggak sedikit fotografer yang juga ngerangkep sebagai editor. Jadi kalian harus bisa lah editing sedikit-sedikit meskipun nggak sampai jago. Nah, karena itu juga bakal ngelatih kepekaan kalian terhadap warna dan cahaya sih, kalau menurutku. Kalau kalian belajar editing ini bakal ngelatih kepekaan kalian terhadap warna dan cahaya itu tadi. Salah satu manfaatnya. Oh ya, ini aku ada sedikit cerita. Waktu itu aku pernah ikut workshopnya Darus Triadi. Nah, Darus Triadi ini kalau yang belum tahu adalah salah satu fotografer terkenal di Indonesia. Sekarang usianya udah 65 tahun kalau nggak salah. Jadi dia itu udah menggeluti dunia fotografi dari zamannya kamera analog sampai sekarang yang serba digital. Nah, terus di workshop itu dia mengatakan bahwa di era sekarang ini tidak ada foto yang tidak lepas dari proses editing. Nah, dari pernyataan beliau itu menegaskan bahwa semakin kesini ini memang editing ini ya semakin gencar-gencarnya gitu loh. Jadi kalau kalian hanya bertahan dengan hasil murni di kamera, tanpa memperdulikan editing, ya sampai kapan kalian akan terus bertahan? Karena kan zaman ini akan semakin berkembang. Oke, gitu. Jadi itu sedikit cerita aja ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan yang paling sering aku dengar ini adalah apa bedanya Lightroom sama Photoshop? Nah, apa bedanya Lightroom sama Photoshop? Yang pertama, Lightroom itu ada fitur library ini tadi. Library. Jadi kalian bisa mengorganisir foto kalian gini. Tapi kalau di Photoshop itu nggak ada. Terus di Lightroom ada fitur autosave tadi itu, dan historinya yang tadi yang begitu lengkap. Nah, itu kalau di Photoshop nggak ada, kalian harus save secara manual seperti biasanya. Nah, kemudian perbedaan yang paling mendasar antara Lightroom dan Photoshop, kalau Lightroom itu kalian hanya bisa mengedit sebatas apa ya, pewarnaan dan pencahayaan dari foto. Tapi kalau di Photoshop kalian itu bisa sampai memanipulasi foto. Kayak wajahnya Mbah ini ditaruh di helm, terus helmnya ini dipakai sama dinosaurus, dinosaurusnya bisa mengeluarkan api. Nah, itu semua kalian bisa lakuin di Photoshop, tapi di Lightroom nggak bisa, gitu. Nah, sekarang kita eee, belajar tentang bagian-bagian di Lightroom ya, ada apa aja. Oke, di sini di bagian atas ini ada banyak tab-tab, setiap tab ini punya fungsinya masing-masing, menu yang berbeda. Tapi di sini kita akan belajar 2 ini aja ya, library sama develop. Karena nanti, 2 tab ini yang bakal sering kalian pakai. Kalau untuk yang lainnya, kalian bisa pelajari sendiri nanti. Oke, di tab library ini, seperti yang dijelaskan tadi, itu tempat kalian mengorganisasikan foto-foto kalian. Nah, di sini. Jadi, kalian sebagai fotografer pasti bakalan banyak foto-foto yang harus kalian pilah-pilah.
harus kalian seleksi. Kalau menurutku, aku lebih suka menyeleksi foto di aplikasi Lightroom ini daripada menyeleksi foto di aplikasi di file explorer bawaan Windows kayak gini ya. Itu lebih enak menyeleksi foto di Lightroom. Nah, biar foto-foto kalian bisa masuk ke dalam sini, kalian harus impor dulu ya. Impor dulu fotonya di sini. Nah, di sini kalian bisa impor, pilih fotonya. Kemudian kalau ini udah diimpor, fotonya kalian bakal masuk di sini dan kalian bisa navigasi pindah-pindah folder foto di sini, di tab ini. Ini album, kurasi foto. Nah, itulah. Kalian bisa pindah-pindah foldernya di sini dan lihat preview fotonya di sini. Terus di bagian kanan ini ada eh, info dari foto kalian, seperti histogramnya, terus metadatanya juga ada di sini. Nah, file name, tanggal dijepretnya kapan. Pokoknya info-info dari foto kalian itu bakal tampil di sini. ISO, exposure, focal length, semua infonya bakal tampil di bagian kanan sini. Lalu kita pindah ke tab develop. Nah, tab develop ini adalah tab tempat kalian ngedit fotonya. Kalau di library ini kan cuma lihat-lihat foto aja. Nah, tapi kalau di develop ini tempat kalian ngedit fotonya. Nah, begitu kita masuk di tab develop, di sebelah kiri ini ada tempat untuk kalian navigasi. Navigasi mulai dari navigasi history pengeditan kalian yang tadi, navigasi snapshot. Snapshot ini apa nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Sama navigasi preset-preset kalian. Kalau misal kalian download preset dari internet, nah presetnya itu bisa kalian navigasi di sini, kalian pilih di sini. Sama juga kalian bisa navigasi foto kalian di sini. Misal kalian zoom, nah ini bisa kalian navigasi di sini. Oke. Nah, kemudian di bagian kanan ini adalah semua tools-tools yang kalian butuhkan untuk pengeditan, untuk edit foto ini. Banyak, mulai dari basic, tone atau curve, HSL, split tone, detail, lens correction, banyak lah di sini. Ini tools-tools yang bakal kalian perlukan untuk editing foto. Nah, di bawah ini juga ada preview dari folder foto kalian. Tadi kan ini aku ada di folder apa ini ya? Folder ini tradisional kan. Nah, jadi meskipun aku pindah ke develop, isi folder tradisional itu tetap ada di sini. Jadi kalian bakal lebih enak kalau mau pindah-pindah foto. Pindah foto, kita edit lagi, pindah foto, kita edit lagi. Gitulah. Jadi ini adalah isi foto-foto dari folder kalian, folder yang dipilih. Oke, untuk video yang bagian ini mungkin cukup segini dulu aja ya. Nah, nanti di bagian berikutnya kita akan mempelajari semua tools-tools yang ada di sini. Ini tombol-tombol ini semua akan kita pelajari. Ini slider-slider ini juga akan kita pelajari semuanya. Dan fungsinya ini semua kita akan pelajari. Terutama kita akan banyak belajar di tab develop ini ya. Kalau di library ya nanti kita akan singgung sedikit-sedikit aja sih. Karena yang penting di develop ini untuk pengeditannya. Mungkin ini videonya akan jadi beberapa part ya, beberapa bagian, karena kalau dijadikan satu video nanti takutnya jadi tambah panjang kan, jadi nanti kalian lihatnya juga bosen malah kalau panjang-panjang. Tuh, oke. Jadi cukup sekian videonya, kita lanjut di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.